Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang implementasi akuntansi sosial lingkungan. Saya Nimade Aryastini, NPM 108. Lingkungan akuntansi mulai menerima perhatian selama krisis energi pada 1970-an dan berakhir pada 1980-an. Pada 1990-an, aktivitas perlindungan lingkungan membawa akuntansi lingkungan ke dalam kesadaran konsumen dan bisnis. Arahap mengemukakan alasan-alasan oleh pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, yaitu keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Keterlibatan sosial mempengaruhi perbaikan lingkungan masyarakat, meningkatkan nama baik perusahaan, menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat, menunjukkan respon positif perusahaan sesuai dengan keinginan para pemegang saham, mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan, dan membantu kepentingan nasional. Sedangkan alasan oleh para penentang tanggung jawab sosial perusahaan antara lain mengalihkan perhatian perusahaan, memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan secara berlebihan, dapat menimbulkan lingkungan perusahaan yang monotik, keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar, dan keterlibatan pada kegiatan sosial memerlukan tenaga dan para ahli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Agus Ngurahdi Kaswira, NPM 161, akan melanjutkan presentasi pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain yang pertama ada international decision making. Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Yang kedua ada product differentiation. Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada unlike self-interest. Perusahaan adalah melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan. Selanjutnya, seringkali dengan kian seriusnya krisis sosial dan lingkungan global, bisnis akuntansi dan selanjutnya laporan keuangan lainnya menyajikan sinyal-sinyal atau indikator kesuksesan keuangan, sementara dampak-dampak sosial ekologi yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi negara atau aktivitas bisnis korporasi diabaikan. Nah, yang terakhir, dampak negatif menyesatkan para pihak dalam pengambilan keputusan strategi, vertikal, dan operasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indra Yoga Inata, NPM 174, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peranan akuntan dalam membantu manajemen mengatasi masalah lingkungan melalui 5 tahap, yaitu menurut Gray 1993. Yang pertama, sistem akuntansi saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang berhubungan dengan masalah pengeluaran, seperti biaya kemasan, hukum, sanitasi, dan biaya lainnya. Yang kedua, hal-hal negatif dari sistem akuntansi perlu diidentifikasi, seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan. Yang ketiga, sistem akuntansi perlu lebih peka terhadap munculnya isu-isu lingkungan yang selalu berkembang. Yang keempat, pelaporan keuangan untuk pihak eksternal berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat. Yang kelima, akuntansi yang baru dari sistem informasi perlu pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya eco balance sheet. Selanjutnya, tujuan akuntansi sosial lingkungan. Yang pertama, mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan. Yang kedua, membantu entitas menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam hubungan entitas dengan masyarakat dan dengan kelompok-kelompok. Yang ketiga,
memberikan citra positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat. Yang keempat, mendorong konsumen membeli produk hijau dan membuat entitas memiliki keunggulan. Yang kelima, menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup. Yang keenam, mencegah opini negatif publik agar perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan tidak menerima tentangan dari masyarakat. Secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Niputu Leoni Utami, NPM 268, akan melanjutkan presentasi. Pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan. Pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai social cost dan social benefit. Ansri Zulfikar pada tahun 1997 memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat digunakan, yaitu 1. Penilaian pengganti. Jika nilai dari sesuatu tidak dapat secara langsung ditemukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang sedang diukur. Kelemahan dari cara ini adalah kemungkinan besar pengukur hal yang salah atau memilih suatu pengganti yang nilainya tidak sesuai dengan yang sedang diukur. Yang kedua, teknik survei. Cara untuk mendapatkan informasi bagi mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat, dengan cara bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada. Ada beberapa kriteria, yaitu responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang sedang diukur dalam dirinya. Responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang sedang diukur dalam dirinya. Responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke unit moneter, baik secara langsung ataupun menggunakan nilai pengganti. Responden harus mau memberikan jawaban jujur. Yang ketiga, biaya perbaikan dan pencegahan. Biaya-biaya sosial dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan. Yang keempat, penilaian dari penilai independen. Para penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Yang kelima, putusan pengadilan. Putusan pengadilan, misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan, sering menunjukkan nilai sosial. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Krisna Depianeta, NPM 1733121286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai pelaporan pengungkapan akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut Martin Friedman, Siegel dan Marconi di tahun 1989 ada 3 pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu yang pertama pemeriksaan sosial atau social audit. Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi perusahaan. Yang kedua ada laporan sosial atau social report, di mana pendekatan-pendekatan yang dapat oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Delay dan Wegan menjadi 4 kelompok sebagai berikut, di mana menurut Henderson dan Persson di tahun 1998, yaitu yang pertama ada inventory report, di mana perusahaan mengomplikasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Yang kedua ada cost report, di mana perusahaan membuat daftar akuntansi sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut. Yang ketiga ada program manajemen report, di mana perusahaan tidak ikut hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial, tetapi tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu. Yang keempat ada cost benefit approach, di mana perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Selanjutnya bagian ketiga dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu pengungkapan sosial dalam laporan tahunan atau disebut dengan
sur in annuel, di mana pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim, prospektus, pengumuman kepada bursa efek, atau melalui media massa. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Nyoman Risna Pendunata, NPM 338. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu populasi dan pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Akibat pengelolaan limbah yang buruk dapat mengakibatkan yang pertama, total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2% dari PDB tiap tahunnya. Yang kedua, biaya yang timbul dari populasi udara terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta dolar setiap tahunnya. Yang ketiga, biaya yang timbul akibat populasi udara di wilayah Jakarta saja diperkirakan sebanyak 700 juta dolar per tahunnya. Yang terakhir, produksi limbah padat naik secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2000 untuk ibu kota Jakarta saja menghasilkan 24.000 meter per kubik sampah per hari, yang diperkirakan akibat berlipat ganda hingga tahun 2010. Guna mencapai keberhasilan dalam menerapkan akuntansi lingkungan bagi perusahaan-perusahaan, pertama dan untuk sekali yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan adalah adanya kesesuaian antara evaluasi yang dibuat perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah kedua yaitu menentukan apa yang terjadi target perusahaan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berdampak pada lingkungan perusahaan serta menyusun suatu perencanaan untuk mengurangi dampak lingkungan. Langkah ketiga, memilih alat ukur yang sesuai dalam penentuan persoalan lingkungan. Langkah keempat, menentukan penilaian administrasi untuk menetapkan masing-masing target segmen. Langkah kelima, menghasilkan segmen akuntansi untuk mengukur masing-masing definisi perusahaan. Langkah keenam, melakukan pengujian masing-masing definisi. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan telaah kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi.